Mungkin banyak orang yang merasakan kok nasib saya begini-begini saja. Kok nasib saya tidak banyak berubah. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, kali ini saya akan mencoba membahas mengenai itu, bagaimana cara merubah nasib. Halo Bapak Ibu semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Guru Sawit. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara merubah nasib. Mungkin banyak orang yang merasakan kok nasib saya begini-begini saja. Kok nasib saya tidak banyak berubah. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, kali ini saya akan mencoba membahas mengenai itu, bagaimana cara merubah nasib. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, semuanya berawal dari pikiran manusia. Nah, jadi itulah keajaiban dari pikiran, bentuknya kecil tetapi isinya sangat dahsyat. Jadi pikiran kita ini itu seperti hard disk yang isinya bisa diisi hal yang positif, bisa diisi hal yang negatif. Dan ketika isinya positif maka akan mengeluarkan hal yang positif. Jika isinya negatif maka akan mengeluarkan yang negatif. Nah, sehingga pikiran manusia itu, Bapak Ibu, itu akan menjadi cara pandang kita. Respon pikiran kita membuat perilaku kita, respon perilaku kepada satu objek atau suatu kejadian. Sehingga dari pikiran menjadi sebuah cara pandang, sebuah mindset, sebuah wawasan. Nah, cara pandang ini akan menjadi sebuah perilaku terhadap suatu objek yang tadi saya sebut. Contoh, mohon maaf ini, bagi teman-teman yang muslim, ketika nanti misalnya saya kasih satu piring daging babi yang tanda kutip haram, maka secara otomatis, secara alam bawah sadar pikiran Anda itu akan menolak makanan itu karena itu haram. Tetapi kalau saya kasih kepada saudara yang Nasrani yang boleh memakan itu, maka dia tidak akan berpikir panjang, dia akan langsung memakannya. Kenapa perilakunya berbeda? Karena tadi cara pandang, mindset sesuatu itu menjadikan respon perilaku terhadap satu kejadian berbeda-beda, sehingga yang muslim dari sejak kecil sudah dikasih tahu bahwa babi itu haram. Dari mana? Dari lingkungan keluarga. Dari mana? Dari guru-guru agama. Dari mana? Dari sekolah-sekolah, dari lingkungan masyarakat, sehingga menjadi sebuah cara pandang. Bagi yang Nasrani berbeda, sejak dia lahir sudah dipotong itu babi, kemudian nanti dia naik sidi, kemudian dia menikah, kemudian dia punya anak, kemudian sampai acara kematian pun dipotong babi, sehingga menjadi sebuah makanan dalam adatnya. Nah, inilah sebuah perilaku yang diakibatkan oleh mindset tadi dan dari pikiran tadi. Nah, perilaku yang terus-menerus ini maka akan menjadi sebuah kebiasaan, sehingga nanti kalau kebiasaannya terus-menerus akan menjadi sebuah karakter. Maka tidak heran kalau kita menemukan ada orang yang sudah ada mereknya, sudah ada brandnya. Kalau ketemu si A, ini penipu. Atau ketemu si B, ini tukang judi. Itu merek, Bapak Ibu. Itu brand, menjadi karakter karena kebiasaannya. Kalau tiap kebiasaannya bermain judi, dia tidak bermain judi, malah dia aneh. Ini sebuah kebiasaan menjadi karakter. Dan akhirnya karakter itu akan menjadi nasib. Contoh, karakternya nengok si A ini pemalas, maka dia akan begitu-begitu saja. Oleh karena itu, kalau kita lagi buat garis tadi bawah, bagaimana caranya supaya merubah nasib menjadi sukses atau lebih baik? Maka yang harus diubah adalah kebiasaan, karakternya. Nah, bagaimana cara merubah karakternya adalah kebiasaannya. Bagaimana cara merubah kebiasaannya adalah perilakunya. Bagaimana cara merubah perilakunya adalah cara pandangnya, mindsetnya. Bagaimana cara mengubah cara pandangnya? Rubah pikirannya. Nah, ini adalah kuncinya. Ya, kita harus rubah pikiran kita
isi harddisk tadi kita rubah supaya menjadi merubah nasib. Jadi dalam teorinya mengatakan bahwa kita hari ini ada 5 atau 10 tahun yang kita pikirkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau berubah 5 tahun sampai 10 tahun, maka dari sekarang dirubah pikirannya. Mungkin itu saja dari saya, bagaimana cara berubah nasib. Tadi saya katakan bahwa berubah pikiran. Nanti saya akan coba bahas bagaimana cara merubah pikiran. Harddisk tadi kita isi, caranya bagaimana? Ada caranya. Terus ikuti di konten Guru Sawit.